A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku merasa seluruh tulang terlepas dari persendian, lemas dan hanya bisa bergeming di teras rumah Mbak Ayu. Bau busuk mengaduk-ngaduk isi perut. Saat ini aku seperti tengah berdiri di rumah kosong yang mengerikan. Tangisan bening perlahan mengembalikan kesadaranku. Hari masih siang, tetapi suasana terasa mencekam. Tidak ada seorang pun yang lewat. Aku butuh bantuan. Bening sabar ya. Kita pergi dari sini. Bisikku menahan tangis. Kuseret kaki yang memberat menjauhi teras. Nyaris tubuh terjerembab saat menuruni 2 undakan. Setelah berhasil kabur dari halaman rumah Mbak Ayu, aku menarik napas panjang lalu mengambil langkah 1000. Beningku dekap erat untuk mengurangi guncangan dari tubuhku. Di jalan, aku berpapasan dengan Mbak Kar. Ia sepertinya baru pulang dari rumah Bu Sadikin. Kutarik tangan Bakar sambil menata napas yang tak beraturan. Ada apa Mbak? Tanya Bakar panik. Ia langsung mengambil bening agar aku bisa leluasa menghirup udara. Temani saya ke rumah Bu RT. Pintaku tersengal. Oke, ayo. Biar bening saya gendong, ucapnya. Aku tahu Bakar penasaran, tetapi aku lebih memilih bungkam. Nanti, biar ku jelaskan di rumah Bu RT saja. Tiba di sana, kebetulan Bu RT pun baru pulang. Kami duduk di teras. Bakar menimang bening yang sesekali merengek. Bu, di rumah Mbak Ayu. Aku menelan saliva. Tenggorokan serasa tersumbat. Ada apa di rumah Mbak Ayu? Bu RT menatapku bingung, pun dengan Bakar. Ada mayat, lirihku. Bu RT dan Bakar saling pandang. Mereka membulatkan mata dan serempak menanyakan hal yang sama. Mayat siapa? Aku mengusap wajah. Rasa takut, ngeri dan mual itu masih sangat terasa. Panggil polisi Bu. Saya takut, isaku. Baik. Tunggu sebentar. Bu RT masuk rumah. Sementara Bakar menepuk bahuku. Ia membuka mulut. Hendak bertanya tetapi urung. Mungkin karena melihat kondisiku yang syok. Bu RT keluar diiringi suaminya. Mereka berdiskusi sejenak. Sebelum kemudian Pak Legimen menelpon polsek kecamatan. Bu RT kembali masuk untuk mengambil minum. Diminum dulu Mbak Nuni. Nanti kami antarkan pulang. Mbak Kar, bisa minta tolong sampaikan ke warga lelaki. Kalau bisa jangan sampai membuat heboh. Pinta Bu RT. Bisa Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Angguk Bakar. Ia pun memberikan bening padaku. Aku menyesap teh yang Bu RT hidangkan. Cairan hangat dan manis itu sedikit memberikan ketenangan. Aku pun izin menyusui bening terlebih dahulu. Maaf, Mas Rama apa nggak di rumah? Tanya Bu RT.
Iya, Mas Rama pamit untuk melihat kios, sahutku. Kami terdiam. Bu RT tidak bertanya siapa mayat yang kulihat di rumah Mbak Ayu. Sepertinya ia pun paham dengan kondisiku. Mari, saya antar pulang. Polisi sedang dalam perjalanan kemari, ucap Alegimin. Aku mengangguk. Bersama Bu RT, kami menaiki mobil menuju rumahku. Jarak rumah kami sebenarnya cukup dekat. Namun, Bu RT meminta suaminya membawa mobil agar aku merasa nyaman. Tiba di sana, orang sudah ramai memenuhi halaman rumah Mbak Ayu. Sesuai arahan Pak Alegimin, tidak ada yang berani membuka pintu sebelum polisi datang. Jelas sekali wajah mereka panik, takut dan bingung. Aroma bangkai sekarang mulai tercium hingga teras rumahku. Mobil polisi datang. Orang-orang pun memberi jalan. Aku menyaksikan proses evakuasi dari teras. Ditemani Bu RT, Bakar kulihat tanpa ragu mendekat di sekitar halaman rumah Mbak Ayu. Mbak Nuni jangan takut ya. Beruntung tadi langsung melapor, hibur Bu RT. Aku mengangguk. Hingga asar, jenazah Mas Parga baru bisa diturunkan. Katanya ikatan tali terlalu kuat. Tubuhnya sudah membengkak. Meski belum membusuk, diperkirakan ia baru meninggal tadi malam. Sedangkan bau tak sedap yang tercium berasal dari bangkai anjingnya. Binatang malang itu tewas dengan luka gigitan di leher. Saat ambulans datang, Mbak Ayu mengikuti di belakang. Ia terlihat kaget melihat rumahnya dipenuhi orang. Ada apa? Serunya panik. Semua orang terdiam. Aku yang paling tidak mengerti. Bukankah tadi pagi ia di rumah? Mana mungkin ia tidak tahu kalau suaminya bunuh diri? Mbak Ayu dari mana? Bukankah tadi pagi di rumah? Tanyaku menyela kerumunan. Mbak Nuni ini ngomong apa? Saya sudah 3 hari ini keluar kota, tegasnya. Jangan mengelak, Mbak. Tadi pagi saya mengajak Mbak Ayu untuk melayat ke rumah Bu Sadikin. Dan Mbak bilang nanti saja. Baru beberapa jam yang lalu masa lupa, sengitku. Mbak Nuni jangan fitnah ya. Saya ada bukti kalau 3 hari ini disecang. Ketus Mbak Ayu langsung menelpon seseorang. Maaf, apakah Anda istri korban? Tanya seorang anggota polisi menghampiri kami. Benar, sahut Mbak Ayu dengan wajah masam. Ia menunggu nada panggilan pada ponselnya terhubung. Silahkan ikut kami ke kantor polisi untuk proses penyelidikan, ucap polisi muda tersebut. Anda pun saya minta ikut sebagai saksi, lanjutnya menunjukku. Tapi aku bingung. Boleh saya temani? Tanya Bu RT menawarkan diri. Silahkan, angguk polisi itu. Bertiga kami digiring menuju mobil. Aku menitip pesan kepada Bakar untuk memberitahu Mas Rama jika ia pulang. Sirine ambulans di depan meraung. Mbak Ayu tertekuk dalam. Entah apa yang ia pikirkan. Singkat cerita, pukul 20.00 kami baru diantar pulang. Maghrib tadi, Mas Rama menyusul bersama Pak Alegimin. Demi keamanan, 2 orang polisi ditugaskan untuk mengantar Mbak Ayu hingga rumah. Dari hasil pemeriksaan, Mas Parga dinyatakan meninggal karena murni bunuh diri. Mbak Ayu pun dinyatakan tidak bersalah karena memiliki alibi yang kuat.
Ada 6 orang saksi yang menyatakan dirinya berada di tempat lain saat Mas Parga meninggal. Jadi, keteranganku yang mengatakan bahwa dirinya pagi kemarin di rumah dinyatakan tidak kuat karena tanpa bukti saksi lain. Mbak Ayu bilang 3 hari di luar kota. Tapi saat Fatur hilang, Mbak Novi lihat ada di rumah. Ucapku sebelum pemeriksaan berakhir. Maka Mbak Novi pun dihubungi lewat panggilan telepon. Wanita itu mengatakan ragu kalau yang ia lihat adalah Mbak Ayu. Kita bahkan berpapasan dengan Mbak Ayu di jalan. Mbak Novi ingatkan. Desaku masih melalui telepon. Cukup Mbak. Tadi bilang saya di rumah. Lalu sekarang papasan di jalan. Mbak Nuni ini kenapa? Sinis Mbak Ayu. Aku terdiam. Polisi pun menengahi kami dan memutuskan untuk menutup kasus atas permintaan kerabat Mas Parga. Jenazah akan dibawa pulang besok pagi dan segera dimakamkan. Badanku lengket, juga lelah karena sejak sore sudah menjalani pemeriksaan. Belum lagi rasa takut karena menjadi yang pertama kali menjumpai jasad Mas Parga tergantung. Mengenai anjing yang mati, kemungkinan karena diserang binatang liar. Sementara Mas Parga diduga mengalami depresi akibat gugatan cerai yang dilayangkan Mbak Ayu seminggu lalu. Aku tidak tahu masalah apa yang tengah terjadi pada pasangan suami istri tersebut. Di luar, mereka terlihat biasa saja. Namun sepertinya rumor yang beredar benar. Infertilitas adalah alasan Mbak Ayu menggugat cerai. Capek ya? Tanya Mas Rama saat kami menginjakkan kaki di teras. Pak Legimin yang ikut mengantar langsung pamit pulang. Iya, sautku singkat. Maaf, Mas malah gak tahu kalau bakal ada kejadian seperti ini, ujarnya. Semua orang juga gak ada yang bakal tahu Mas. Tugasku tersenyum kecut. Mbak Ayu pun tiba di rumah. Karena kasus ditutup, garis polisi langsung dicabut sore tadi. Wanita itu termangu di halaman, menatap bangunan suram di hadapan. Sesaat, hatiku miris melihatnya. Ada rasa iba yang memaksaku untuk menghampirinya. Dek, mau kemana? Tanya Mas Rama melihatku berbalik. Aku tak menyahut. Ku hampiri Mbak Ayu yang terlihat sebatang kara. Aku tahu keluarganya jauh. Sementara orang tua Mas Parga sudah meninggal. Hanya ada beberapa kerabat. Tetapi mereka tidak ada yang mau menginap di rumahnya. Menginap saja di rumah kami, ucapku membuatnya menoleh. Gak usah, makasih. Sautnya melangkah menuju teras. Kalau begitu, kami pamit dulu, ucap anggota polisi yang mengantar Mbak Ayu pulang. Iya. Mbak Ayu menoleh sekilas lalu meneruskan langkah. Mas Rama mengamit lenganku. Sudahlah, ayo masuk. Kasihan Bening kena angin malam, ujarnya. Aku berbalik. Mbak Ayu, ia benar-benar tetangga aneh. Seaneh kejadian yang beberapa hari terakhir datang bertubi-tubi. Singkat cerita, paginya berita kematian Mas Parga disiarkan. Meski kabar itu sudah menyebar sore hari sebelumnya, tetapi pengurus masjid tetap melakukan tugasnya. Jenazah dibawa pulang ke rumah salah seorang kerabat di kampung sebelah. Melihat kondisi rumah Mbak Ayu yang memprihatinkan, mereka tidak tega dan enggan mengurus keperluan pemakaman di rumah tersebut. Itulah akibat malas bergaul dengan masyarakat, bisik Bakar saat kami membuat makanan di rumah Bu RT.
untuk dikirim ke rumah Pak Bastian, paman almarhum Mas Parga. Iya, untung saja anjingnya mati duluan. Jadi Mbak Nuni bisa nyium aroma bangkai, timpal Mbak Mi sembari mengaduk adonan kue lapis. Entah kenapa, aku mual jika mengingat peristiwa kemarin siang. Memang benar apa yang mereka katakan. Selama bertetangga dengan Mbak Ayu, belum pernah sekalipun ia datang ke rumahku untuk mengobrol santai. Mereka, Mbak Ayu dan Mas Parga, juga baru sekali menggelar hajatan. Sebelumnya entah. Semalam saya nggak bisa tidur. Azam rewel terus. Keluh Mbak Novi. Kami langsung menatap matanya yang menghitam dan berkantung. Mungkin karena kematian Mas Parga nggak wajar. Anak kecil kan sangat peka. Saya juga nggak berani di kamar mandi sendiri, ucap Bunarto. Mbak Nuni gimana? Tanya Mbak Kar melirikku. Saya pulang dari kantor polisi langsung tidur. Capek banget. Untung Bening gak rewel. Sahutku menatap Bening yang kutidurkan tak jauh dari tempat kami bekerja. Rumah Bu RT cukup luas. Dapurnya terpisah dengan bangunan utama. Teras belakang sangat bersih dan sejuk. Di sana ia menggelarkan kasur lantai untuk Bening tidur. Iya, pasti Mbak capek banget. Mbak Ayu gimana? Berani di rumah sendiri? Tanya Mbak Kar penasaran. Kayaknya berani. Saya tawari menginap, tapi ia menolak, ungkapku. Wah, pasti karena gengsi. Kalau saya sih, mending buang dulu rasa gengsi daripada ketakutan setengah mati. Ih, Mbak Kar bergidik. Kami tersenyum kecut. Mbak, lempernya sudah jadi belum? Biar saya kukus. Tanya Mbak Lima dari halaman. Sudah Mbak, sahut Bunarto. Ia pun mengangkat tampah berisi buntalan lemper yang baru saja kami bungkus. Kami kembali menekuni pekerjaan masing-masing. Rencananya, selama 7 hari ke depan kami akan bergilir membuat makanan untuk pengajian kirim doa. Uangnya diambil dari kas RT dibantu sumbangan warga lain. Karena ada 2 warga yang berduka. Sebagian ibu-ibu membantu di rumah Bu Sadikin. Pagi tadi, Mas Rama izin melayat ke Kampung Turi. Pulangnya, ia bilang akan ke kota membuka kios. Karena 2 hari kemarin sudah libur. Aku pun mengizinkannya. Namun, ku minta agar pulang sebelum maghrib. Karena malam ada acara kirim doa di rumah Bu Sadikin. Sehabis zuhur, semua makanan sudah diantar ke rumah Pak Bastian. Aku pun pamit pulang bersama Bu Novi, Bunarto dan Mbak Lima. Mas Rama dagang Mbak? Tanya Bunarto. Iya, tapi saya minta sebelum maghrib sudah pulang, sahutku. Mbak Novi mempercepat langkah. Azam sudah merengek sejak tadi di rumah Bu RT. Sepertinya anak itu mengantuk. Beruntung, saat di sana ia sibuk main dan tidak mengganggu kami. Walau satu ayam Bu RT harus pincang karena ia lempar dengan batu. Saya duluan ya, Azam udah rewel. Pamit Mbak Novi menggendong balitanya. Iya, duluan saja Mbak, ucapku dan Mbak Lima hampir bersamaan. Saya itu, sejak Fatur ditemukan, jadi kebayang-bayang terus Mbak. Tadi subuh bahkan di halaman, kayak lihat almarhum gak pakai baju, duduk di bawah pohon mangga.
Tutur Bunarto membuat langkahku terhenti. Sama Bu, saya meskipun rumahnya jauh, ikut ke bawah hawa gak enak. Terakhir, Fatur main sama Andi di teras rumah saya. Tapi wajah Fatur muram. Biasanya anak itu gak pernah ngeluh atau merasa sakit walau baru dihajar Bu Sadikin. Hari itu, kata Andi si Fatur bilang sakit punggungnya. Jadi mereka hanya duduk-duduk saja di teras. Papar Mbak Lima. Andi yang keponakan Mbak Lima itu? Tanya Bunarto. Mbak Lima mengangguk. Iya, mereka sepantar, sering main bareng. Satu lagi si Jafran dari RT 7. Mereka bertiga itu sering mancing ke Kali Bendo. Hasil ikannya dibakar di halaman rumah saya. Kadang-kadang saya bantu mereka membuatkan bumbu. Kenang Mbak Lima. Tapi sejak Fatur hilang pertama kali, memang ada yang berbeda. Ia terlihat kurang fokus jika dipanggil. Kadang tiba-tiba mukul Andi tanpa alasan. Paling parah, ia memutuskan tali jemuran saya, padahal semua baju masih basah. Apa karena sering dimarahi ya, ia jadi depresi? Cetusku. Mungkin Mbak, angguk Mbak Lima. Kata suami saya, pas jasadnya ditemukan dalam kondisi telanjang, perut menggembung dan saat dimandikan isinya. Bunarto membekap mulut. Aku dan Mbak Lima menatapnya penasaran. Apa Bu? Desak Mbak Lima. Kotoran manusia, desis Bunarto. Serempak, kami bertiga membungkuk menahan mual. Aku menggeleng, menghapus pikiran buruk yang berkelebat. Sejak kemarin, selera makanku sudah menghilang. Aku khawatir berpengaruh terhadap ASI yang bening hisap. Hal itu makin menguatkan dugaan bahwa ia diculik Wewe dan sempat diberi makan. Imbu Bunarto. Untunglah rumahku sudah terlihat. Aku pun berpamitan kepada dua orang tersebut yang kembali meneruskan langkah. Aku berdiam sejenak di halaman. Rumah Mbak Ayu terlihat ada orang. Mereka sepertinya membantu wanita tersebut bersih-bersih. Sofa dan beberapa perabotan dikeluarkan di teras. Suara benda digeser terdengar menggema dari dalam rumah. Syukurlah. Semoga setelah ini ia lebih betah di rumah dan bisa menjadi tetangga yang normal, gumamku. Namun, sepertinya hanya aku yang berharap demikian. Karena di balik jendela, terlihat Mbak Ayu menatapku dengan wajah masam. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, aku merasa baju-baju bening makin berkurang. Saat hendak memakaikan baju tidur warna merah muda kesukaanku, pakaian itu tidak ada. Ku cari di seluruh tumpukan baju, bahkan pada jemuran yang baru diangkat. Tetapi tidak ada. Aku ingat, 3 hari yang lalu masih memakainya. Tidak mungkin kalau belum dicuci. Aneh, masa baju bayi saja ada yang nyuri? Buat apa? Gumamku sambil memainkan baju lain. Dari jendela kamar yang belum kututup, aku melihat rumah Mbak Ayu masih sama seperti sebelumnya. Sepi. Wanita gemuk itu sudah kembali bekerja. Entah kerja apa aku tidak pernah tahu. Namun, jika ku perhatikan akhir-akhir ini ia pulang malam, nyaris bersamaan dengan Mas Rama. Suara motornya tiba beberapa saat sebelum kemudian Mas Rama mengetuk pintu.
Aku bersiap menutup jendela ketika terdengar suara mesin mobil menderu. Kaget. Ternyata mobil dengan bak terbuka itu menuju rumahku. Terlihat sebuah sepeda motor warna merah berdiri megah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.